Pemberontakan DITII. Pemberontakan DITI terjadi di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kahar Muzakar memimpin pemberontakan DITII di daerah Sulawesi Selatan. Amir Patah memimpin pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Kartosuwiryo memimpin pemberontakan DITII di Jawa Barat, dan DITI Aceh dipimpin Daud Bere. Seluruh upaya perlawanan mereka akhirnya dikalahkan pemerintah. Berikut upaya penumpasan pemberontakan DITII di berbagai daerah. Penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Penyebab terjadinya gerakan DITI di Jawa Tengah dimulai dari adanya perubahan situasi politik di daerah Tegal, Brebes, karena penandatanganan perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan satu pasal yang berisi bahwa semua kekuatan pasukan RI yang ada di daerah pendudukan Belanda harus ditarik dan ditempatkan di daerah RI. Oleh sebab itu, pasukan RI harus meninggalkan daerahnya, salah satunya Pekalongan yang sudah dikuasai Belanda. Akan tetapi, tidak untuk pasukan RI, uang ada di Brebes dan Tegal. Mereka tidak meninggalkan daerahnya. Para pejuang di Brebes dan Tegal masih bertahan dan berupaya menyusun strategi untuk melakukan perlawanan. Mereka kemudian melakukan operasi militer, gerakan Antareja Republik Indonesia, dan Gerilya Republik Indonesia. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Patah. Amir Patah bersama pasukannya menyerang para TNI dan beberapa desa, yaitu Desa Rokeh, Jati, dan Pagerbarang. Untuk melemahkan kekuatan Amir Patah dan pasukannya, upaya penumpasan pemberontakan DITI di Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk Gerakan Banteng Nasional. GBN dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarbini, Letkol Bahrum, dan Letkol Ahmad Yani. Akhirnya, tanggal 22 Desember 1950, pasukan DITI di Jawa Tengah berhasil ditangkap di Desa Cisayong, Tasikmalaya. Begitu juga dengan Amir Patah yang kemudian dipenjara selama 2 tahun. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949. Terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat didasari oleh rasa tidak puas dari Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang waktu itu dibayang-bayangi kehadiran Belanda. Awal tahun 1948, Kartosuwiryo pun bertemu dengan Panglima Laskar Sabilillah dan Raden Oni Sahroni, di mana ketiga tokoh ini menentang perjanjian Renville karena dianggap tidak melindungi warga Jawa Barat. Wujud penolakannya tersebut ditunjukkan dengan membentuk negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Setelah NII, ia membentuk Tentara Islam Indonesia untuk memerangi pasukan TNI agar dapat memisahkan diri dari Indonesia. Hal ini yang menjadi awal terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat dan melebar ke daerah-daerah lainnya. Untuk menanggulangi pemberontakan DITI di Jawa Barat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 59 Tahun 1958 yang berisi tentang penumpasan DITI.
Upaya penumpasan pemberontakan DITII di Jawa Barat dilakukan dengan menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan menerapkan taktik pagar betis. Taktik pagar betis dilakukan menggunakan tenaga rakyat dengan jumlah ratusan ribu untuk mengepung tempat persembunyian DITII. Selain itu, Kodam Siliwangi juga melakukan operasi lain, yaitu Operasi Bratayuda. Operasi Bratayuda bertujuan untuk menemukan tempat persembunyian Kartosuwiryo. Kartosuwiryo pun berhasil ditemukan oleh Letda Suhanda, pemimpin Kompi C Batalion 328 Kujang II Siliwangi. Tahun 1950 terjadi pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Kahar Mujakar memimpin pemberontakan DITII di daerah Sulawesi Selatan bersama kelompok gerakan bernama Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Pada 20 Januari 1952, Kahar Mujakar memutuskan untuk bergabung bersama DITII. Kemudian tanggal 7 Agustus 1953, ia mengumumkan bahwa Sulawesi Selatan dan sekitarnya merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII Sulawesi Selatan yang dipimpin Kahar Mujakar didasari dengan rasa kecewanya karena banyak anggota KGSS yang ditolak menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. Kahar Mujakar melakukan pemberontakan dalam 2 tahap. Tahap pertama terjadi tahun 1950 hingga 1952 dan tahap kedua berlangsung sejak 1953 hingga 1965. Sebagai tindak lanjut dari pemberontakan yang dilakukan Kahar Mujakar, pemerintah pusat pun mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Akhirnya, Februari 1965 Kahar Mujakar ditembak mati. Pemberontakan DITII di Aceh terjadi pada 20 September 1953 dipimpin oleh Daud Bere. Pemberontakan DITII di Aceh ini terjadi karena adanya pernyataan proklamasi mengenai berdirinya negara Islam Indonesia di bawah Imam Besar Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Selain itu, Daud Bere juga merasa kesal karena pada 1948 Presiden Soekarno pernah berjanji bahwa Aceh boleh menerapkan syariat Islam dan tetap menjadi provinsi di Indonesia. Namun, karena merasa dibohongi, Daud memantapkan diri untuk melancarkan pemberontakan DITII. Tujuan Daud melancarkan pemberontakan yaitu menuntut diberikannya hak otonom untuk Aceh. Melihat peristiwa ini, pemerintah pun melakukan upaya penumpasan pemberontakan DITII di Aceh melalui upaya militer dan diplomasi. Operasi militer dilakukan dengan melangsungkan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka. Sedangkan upaya diplomasi dilakukan dengan mengirim utusan ke Aceh untuk berbincang dengan Daud Bere. Pemberontakan DITII di Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan cara damai, di mana pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada Aceh sebagai provinsi yang disebut Daerah Istimewa Aceh dan diperbolehkan menerapkan syariat Islam. Tanggal 18 sampai tanggal 22 Desember 1962 dilangsungkan upacara besar bernama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh.
di Aceh sebagai tanda perdamaian.